Ya, apa kabar hari ini? Kabar baik ya? Apa kabar hari ini? Amin. Oke, ini kita mau memasuki tahun yang baru, jadi kita harus tetap semangat ya di dalam Tuhan ya. Amin. Ya, sebelum kita mau memulai ibadah kita, mari kita datang sama Tuhan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bolehlah berjabat salam kiri kanan. Mungkin belum ada yang bersalaman. Oke, ya mari kita siapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau memberi hidup kita, memberi hati kita untuk Tuhan di pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini karena Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang beserta kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup itu Tuhan. Yang memberi hidup dan menyertai kami Tuhan. Hingga kami boleh melewati di penghujung tahun ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau yang mengambil alih setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengambil alih setiap kami Tuhan. Supaya tidak ada satupun yang terlambat di antara kami Tuhan. Tapi kami sama-sama membuka hati kami Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Di dalam pujian kami, penyembahan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Oralabasiki aralabase. Yes Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, kami mau datang memuji Engkau Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Bapa, kami datang. Bapakku datang. Kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Bapa kita. Katakan, ini aku Tuhan, aku datang Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yes Tuhan. Mari kita mau katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang Amin, Tuhan. bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatku, Kau kuatkan aku bertahan. Amin Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, yang Engkau nyatakan bagi kami, yang Engkau limpahkan bagi kami. Engkau kuat kami, Engkau gagah kami Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih atas Roh-Mu Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau kuat kami, Engkau yang membuat kami kuat dan bertahan. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, oralaba sikiara labase, sikiara laba, sikiara laba laba yase. Ini kami, ini hati kami Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, yes Tuhan. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Engkau Allah yang terus menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka Allah yang beserta kami Tuhan. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 ya, Engkau yang menyertai jemaat saja yang penuh dengan sendu kepada Tuhan. Immanuel, yes Tuhan, ya, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada hingga saat ini Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan, dan harapan kami tidak akan hilang Tuhan. Singer saja. Immanuel, amin Tuhan. Ya, kami bersyukur Tuhan. Engkau beserta. Kami mau katakan kami bersyukur Tuhan. Immanuel, Tuhan. Engkau Allah besertaku. Semua kita katakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah Immanuel. Allah yang terus menyertai semua di tempat ini Tuhan. Baik hari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih yang menyertai itu Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Bahkan besar dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berkata Tuhan bahwa Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Yeay, haleluya. Yes Tuhan, Engkau besar Tuhan. Yeay. Katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Ngomong dong sama di sampingnya. Dia miliki kuasa besar, Dia Sambil besar. colek. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Amin. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Katakan, besarkan nama-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Amin ya. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Ya, yeay. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh. Sekali lagi, jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Yes Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mempesona dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mau terus Tuhan terpesona dengan Engkau Tuhan. Bahkan panggilan-Mu Tuhan yang membuat kami terpesona Tuhan, di dalam nama Yesus.
Biarlah kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, kami terus terpesona dengan kami punya Allah yang dahsyat. Kami terus terpesona dengan kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Karena Dia Allah yang terus melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Karena oleh anugerahnya Tuhan, Dia sanggup melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita semua Tuhan. Oh, haleluya. Oh, katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Engkau sungguh besar Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Biarlah ini dari setiap hati kami yang tulus kepada Engkau Tuhan, yang terus beriman kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau besar, Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur Tuhan, Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Katakan anugerah-Mu cukup bagiku, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Berharga Tuhan, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami berharga Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku.
mau katakan, kita mau katakan ku berharga Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Betapa berharganya hidup kami Engkau buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh karena penebusan-Mu bagi kami, Engkau telah membayar kami lunas di kayu salib-Mu Tuhan, sehingga membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang membuat kami berharga. Terima kasih. Kami mau terus menjadi terang. Kami mau terus menjadi lilin yang menyala di tengah-tengah kegelapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu memampukan kami. Anugerah-Mu yang melayakkan kami untuk kami ada memasuki tahun yang akan datang Tuhan. Kami akan dilimpahi Tuhan atas setiap berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Kami akan dilimpahi oleh tuaian Tuhan di dalam nama Yesus. Karena hidup kami berharga. Ketika kami pergi Tuhan, maka janji Tuhan akan dinyatakan Bapa di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Karena kami berharga Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami percaya bahwa Yes, kami berharga di mata Engkau Tuhan. amin Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang sempurna yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Amin Tuhan. Nanti Kau membawa diri kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Amin. Kau mau bawa hidup kami Tuhan untuk terus melekat kepada Engkau Tuhan, kepada pribadi-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk tahun ini. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang sempurna yang boleh menuntun kami, membawa kami sampai kepada penghujung tahun ini Tuhan. Amin Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami akan melihat hari-hari yang baik. Kami akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi di tahun-tahun ke depan. Amin Yesus. Kata mari bangkitkan kami Tuhan, gereja-Mu. Bangkitkan manusia roh kami lebih lagi Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau mengejar Tuhan. Apa yang menjadi panggilan. Apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu biarlah anugerah-Mu yang terus memimpin kami, memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami di tahun-tahun ini Tuhan. Dan kami percaya dan kami akan melihat penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, yang luar biasa akan kami lihat di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Kau yang berbicara kepada kami, Kau yang menaruh hikmat-Mu ke dalam hati kami, dalam pikiran kami. Sehingga ketika kami menerima firman-Mu, hati kami terbuka. Ya. Dan hati kami merespon dengan benar kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini. Kami percaya lewat pertolongan Roh Kudus kami semua dimampukan untuk mengerti dan mengerjakan dan mempercayai setiap perkataan firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat Natal. Ya, bagi kita semua. Ya, sudah kita lewati Natal, sudah puas mengunjunginya. Ya, pagi hari ini ya saya diminta Ibu Ami untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya sebenarnya ya saya perlu anugerah Tuhan betul, karena waktu saya mengiyakan untuk menyampaikan firman Tuhan, pagi hari ini saya lupa bahwa saya tuh ada pekerjaan yang cukup menyita waktu gitu ya. Saya sudah punya schedule mengantar tamu ke daerah Kutai Timur sana gitu. Saya saya sudah iyakan, saya lupa bahwa saya mengantar tamu dan itu perlu waktu panjang gitu kan, waktunya dari subuh sampai tengah malam gitu. Jadi cukup menyita waktu dan saya hanya berdoa, Tuhan, saya minta anugerah Tuhan, saya nggak punya banyak waktu untuk saya bisa duduk diam dekat Tuhan. Yang saya bisa lakukan, saya waktu saya berhenti di mobil, waktu saya sedang bawa mobil, ya saya coba untuk terus datang kepada Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya bersekutu dengan Tuhan. Dan ya puji Tuhan, Tuhan berikan anugerah, Tuhan berikan hikmatnya, saya bisa membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ya kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang bukan hanya
Bukan Tuhan yang hanya mau ikut mau kita, tapi Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mau menolong kita dalam setiap keadaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya ingin membagikan firman Tuhan dari tema yang sudah ada, berjalan dalam iman. Ya, ketika Bapak Ibu melihat tema di depan ini, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan dalam hati Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu baca ini, berjalan dengan iman, kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Oh, itu tema Natal kita tahun ini. Mungkin itu yang diingat ya. Itu tema Natal kita tahun ini, berjalan dengan iman. Pernah nggak Bapak Ibu coba ketika membaca ini merenungkan kira-kira apa ya? Berjalan dengan iman. Coba colek dulu kanan kirinya. Kamu tahu nggak artinya itu berjalan dengan iman? Tahu nggak? Tahu nggak berjalan dengan iman? Ya, ketika kita baca berjalan dengan iman, kira-kira apa yang menjadi substansinya, menjadi dasarnya berjalan dengan iman? Apa yang harus kita punya? Dikatakan berjalan dengan iman. Apa yang harus kita punya? Apa yang harus kita punya? Apa? Pergumulan. Berarti berjalan dengan iman membawa pergumulannya. Apa yang harus kita punya? Bapak Ibu. Apa yang kita punya? Kurang keras. Apa? Yang kita punya adalah iman. Bayangkan saudara berjalan kalau saudara nggak punya iman. Ya. Jadi ketika kita percaya berjalan dalam iman, artinya kita harus punya iman. Tanya dulu kan kirimu, kamu punya iman enggak? Bayangkan saudara berjalan, oh iya aku ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan sampai akhir, aku berjalan sampai masa tuaku, sampai akhir hayatku. Ya. Tapi kosong, nggak ada imannya. Kira-kira gimana menghadapi kehidupan ini? Karena firman Tuhan katakan bahwa di hari-hari terakhir akan apa? Terjadi masa-masa yang gampang, masa-masa yang enak. Gitukah firman Tuhan? Yang sukar, yaitu bisa kita lihat hari-hari ini, mencari pekerjaan susah, ya, bersaing. Artinya bahwa memang kondisi ke depan itu bukan semakin gampang, tapi semakin susah. Karena itu kita perlu berjalan dengan iman. Dan untuk bisa berjalan dengan iman kita harus punya apa? Iman. Kalau kita nggak punya iman, kita bisa berjalan mengarungi kehidupan ini, ya, karena akan banyak gelombang, ya, akan banyak pencobaan, akan banyak tantangan. Nah, jadi untuk saatnya saya ulang ya. Jadi untuk bisa berjalan dengan iman, syarat utamanya adalah kita harus memiliki iman. Mari kita lihat dulu ayat Alkitabnya. Di Lukas pasal 18. Ayat yang ke-8. Oke, kita baca bersama-sama. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat bisa katakan amin. Ya, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di ketika Anak Manusia itu datang, adakah iman di bumi ini? Kita percaya bahwa iman bukan segera sesuatu yang kita butuhkan ketika kita mengalami pencobaan. Ketika kita, saya sedang mengalami pergumulan. Ya. Kemarin malam, 2 hari yang lalu waktu habis pulang dari kunjungan Natal, ada satu orang yang saya layani, di sini orang Banjar dulu, latar belakang lain, dan saya layani, sekarang di Pontianak. Dia ngucapin saya selamat Natal, terus dia bilang, saya lagi sakit, dia bilang, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya telepon, saya video call, rupanya dia mengalami sakit di bagian anusnya,
dia ceritakan semua. Saya bilang, saya bilang ke dia bahwa ketika kamu sakit, ketika kamu mengalami ini adalah kesempatan bagi kamu untuk kamu mengenal Tuhan. Kesempatan bagi kamu untuk karena kamu melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kamu. Jangan jadikan penyakit yang kamu alami sebagai suatu masalah. Bukan satu persoalan, tapi kamu bisa melihat bahwa penyakit yang kamu alami, kesempatan bagi kamu untuk kamu bisa melihat Tuhan berkarya, bekerja dalam hidup kamu. Ya, saya doakan ya, dan ya saya kasih dia beberapa kekuatan untuk dia akhirnya belajar berjalan dengan iman. Untuk dia mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu ada. Ada amin? Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, jadi iman gak hanya dibutuhkan pada saat kita lagi membutuhkan. Lagi gak ada uang, kita berdoa, Tuhan aku percaya aku akan dapat uang. Waktu kita sakit, Tuhan aku percaya aku akan disembuhkan. Tapi saya percaya iman ya adalah sebuah perjalanan. Makanya Tuhan katakan, adakah iman di bumi ini? Ketika aku datang, adakah iman di bumi ini? Artinya bahwa iman sesuatu yang akan membawa kita untuk terus mengalami Tuhan. Untuk akhirnya kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin? Ya, sekali lagi lihat dulu kanan kirinya, ya. Lihat dulu kanan kirinya. Ya. Tanya lagi. Adakah iman di dalam hatimu? Ya. Jadi syarat utamanya untuk kita bisa berjalan dengan iman, kita memiliki apa? Iman. Kita lihat lagi dalam Ibrani pasal 11. Ya, kita akan banyak buka ayat kayaknya nih. Ya. Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bagian A-nya aja kita baca ya, bagian yang A-nya. Oke, sudah dapat semua? Ibrani pasal 11 ayat yang 6A. 3, 2, 1. Tetapi tanpa iman tidak mungkin apa? Orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin kita berkenan kepada Allah kalau kita tidak memiliki iman. Terus kita lihat lagi dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, saya akan bacakan. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak sekalian Tuhan, kita mengerti di sini bahwa untuk bisa berjalan dengan iman yang harus kita punya adalah iman. Harus ada iman dalam hati kita. Ya. Jadi ya, untuk akhirnya kita mengerti bahwa kita sedang berjalan dengan iman, ya atau tidak, yaitu akan diuji oleh waktu, oleh keadaan, ya, oleh situasi. Persoalan-persoalan yang kita hadapi, ya, itu akan membuktikan kita sedang berjalan dengan iman atau tidak. Ya, misalnya ketika saudara sedang dalam sebuah ya masalah, ya, dengan masalah dalam hidup saudara, entah rumah tangga, entah pekerjaan, entah keuangan.
ataupun yang lainnya. Ya. Respon kita terhadap apa yang kita alami itu menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Itu menentukan kita sedang berjalan dengan iman atau tidak. Ya, kalau kita lihat di Alkitab, satu contoh yang paling spektakuler adalah Ayub ya. Tahu Ayub ya? Bagaimana dia mengalami sesuatu yang spektakuler menurut saya. Ya. Orang yang kaya raya, punya banyak ternak, punya banyak unta, kambing, domba, punya banyak budak. Satu ketika Tuhan izinkan untuk dia mengalami sebuah persoalan dalam hidupnya. Ya, hartanya habis, anak-anaknya mati, meninggal, ya mati ya. Dan dia mengalami luka yang aneh, ya, aneh karena mungkin tidak ada obatnya gitu ya. Dan dia dijauhi dari orang-orang, ya. Tapi apa yang kita lihat? Apakah Ayub menolak imannya? Apakah Ayub ya berhenti dengan imannya? Apakah Ayub berkata, oh aku tidak mau lagi percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyengsarakan hidupku? Apakah itu yang dilakukan Ayub? Tidak ya. Dikatakan, masa hanya ketika kita senang saja kita ingat Tuhan, kita memuji Tuhan. Pada saat kita lupa Tuhan, dia tetap mempertahankan keyakinannya, imannya. Artinya bahwa kalau kita mau belajar tentang berjalan dengan iman, kita bisa mengingat tokoh Ayub ini. Bagaimana dia tetap berpegang teguh kepada apa yang dia percayai. Dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di bagian Ayub terakhir dikatakan bahwa dulu aku mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tapi aku sekarang mengalaminya sendiri. Aku mengenal dari pengalaman pribadiku. Nah, jadi ini penting untuk kita mengerti bahwa untuk berjalan dengan iman yang harus kita miliki adalah iman. Jangan sampai kita kosong, ya. Kita berjalan kosong, ikut Tuhan tapi tidak ada imannya. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, nah, bagaimana supaya kita terus bisa berjalan dengan iman dalam kehidupan kita? Karena saya percaya bahwa ke depan, tahun-tahun ke depan bukan tahun yang semakin gampang, tapi tahun-tahun yang semakin sulit. Ya, kita banyak temui orang, ya berapa waktu yang lalu ada orang sewa mobil saya, orang Batak, ya. Duduk kami cerita, dia dari Jakarta, dia ceritakan begitu susahnya mencari pekerjaan di Jakarta, ya, susah sekali katanya. Pokoknya, wah, sempat 2 tahun dia bilang nggak dapat pekerjaan. Artinya bahwa ke depan hari-hari semakin sulit. Ketika kita ya, tidak berjalan dengan iman. Ya. Saya bisa pikirkan sendiri. Hal apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan dipenuhi dengan ketakutan. Kita akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi saya percaya orang benar yang hidup dengan iman, dia akan terus bisa berjalan dan dia akan bisa terus melihat masa depannya di dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak sekalian Tuhan, mari kita lihat apa arti berjalan dalam iman. Ini sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan ya. Apa arti berjalan dalam iman? Ya, artinya bahwa syarat utama untuk bisa berjalan dengan iman adalah kita memiliki iman. Nah, sekarang apa artinya ya berjalan dengan iman ini? Ya, kita harus mengerti ya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 29.
Oke, kita baca bersama-sama Yohanes pasal 20 ayat 29. Yang sudah dapat bisa katakan amin. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Berjalan dengan iman artinya apa? Artinya adalah kita belajar percaya walaupun kita belum melihat. Katakan kanan kirinya. Berjalan dengan iman artinya kita belajar percaya sekalipun kita belum melihat. Gampang gak sih? Percaya, mempercayai sesuatu tapi kita belum lihat. Gampang gak sih? Gampang gak sih? Susah ya? Susah. Tapi kalau kita ingin bisa berjalan dengan iman, ya, kita harus belajar percaya walaupun belum melihat. Ada amin? Ya, ini kabar baik bagi yang jomblo-jomblo ya. Yang jomblo-jomblo kabar baik. Ya, kenapa? Ya, engkau ngerasa aku sudah berdoa, ya berdoa untuk pasangan hidup, belum juga dapat, ya. Ini kabar baik, ya. Kenapa? Saudara sedang berjalan dengan apa? Iman, walaupun aku belum melihat itu pasanganku, teman hidupku, ya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, belum melihat pasangannya, belum melihat jodohnya. Tapi dia belajar mempercayai. Tuhan sediakan yang terbaik. Bagi kita mungkin susah. Bagaimana aku? Ya susah ya mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi ini yang Alkitab katakan. Kalau engkau ingin bisa berjalan dengan iman, maka engkau harus mempercayai sesuatu yang belum kau lihat. Ya mungkin ini juga ya, artinya kenapa Tuhan tidak memberikan kepada kita kemampuan supranatural yang bisa melihat masa depan. Ada di sini yang bisa punya kemampuan bisa melihat masa depan hidupnya? Nanti tahun 2027 saya akan menjadi anggota DPR gitu ya. Oh, menjadi ketua fraksi gitu ya. Oh, nanti tahun 2030 saya akan pindah rumah ke Jakarta. Kira-kira seandainya saudara diberikan kemampuan itu gimana? Gimana saudara? Apa yang terjadi dengan saudara? Tidak perlu, saudara nggak akan memerlukan iman. Karena saudara sudah tahu. Saudara tidak akan lagi bergantung kepada Tuhan. Karena saudara sudah tahu, oh aku tahu nanti aku akan jadi apa. Maka saudara tidak akan bergantung kepada Tuhan. Makanya Tuhan desain saudara tidak punya kemampuan, buta terhadap masa depan. Supaya apa? Supaya saudara bergantung pada Tuhan. Makanya Tuhan desain kita seperti itu. Supaya kita bisa berjalan dengan iman. Mengandalkan Tuhan. Memang tahun-tahun akan sulit. Tapi ketika aku berjalan dengan iman, aku percaya aku akan bisa mengatasinya. Aku bisa melewatinya. Karena berkat Tuhan, Allah Immanuel akan menyertai aku. Amin. Itu yang akan dialami oleh kita Bapak Ibu. Dan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu kita belajar untuk berjalan dengan iman. Jadi mari kita mulai mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, amin yang jomblo ya. Amin ya. Ini kabar baik bagi saudara. Ya. Mungkin bagi engkau yang dalam rumah tanggamu ya masih banyak persoalan, masih banyak masalah. Mungkin kau ngerasa kok kenapa ya rumah tangga gini-gini amat ya, kayak susah banget.
ya kemarin ada diskusi dengan Ibu Aping ya di rumah. Ada seorang orang yang bilang, wah di rumahnya tuh dia pengennya keluar dari rumahnya ya, karena nggak pernah bisa komunikasi di rumahnya ya, dengan pasangannya. Ada yang seperti itu di sini, nggak bisa berkomunikasi dengan pasangannya, ya, ngerasa sendiri, ngerasa sepi. Ada? Ya. Kalau ada, ini kabar baik untuk saudara. Percaya bahwa Tuhan akan memulihkan rumah tangga saudara, amin. Ya. Saya belajar menghidupi ini, saya belajar ya ketika saya waktu ya anak-anak saya masih kecil. Ya saya waktu itu bagaimana saya coba ajak mereka untuk bersekutu bersama gitu ya, saat teduh sama. Ya istri saya paling cewek tuh gitu ya. Jadi kalau udah ada yang waktu dia doa tidur gitu ya, kamu nih apa sih saat teduh apa tidur katanya. Wah pokoknya kadang-kadang bisa lama itu saat teduhnya gitu kan, karena beresin itu dulu gitu kan. Tapi satu yang saya percayai adalah, yang saya percaya apa? Saya belajar melihat bahwa walaupun saya belum melihat perubahan dalam diri anak-anak saya, sudah saya ajak saat teduh, kayaknya kok masih. Ya kan dulu ya sempat pokoknya dramanya macam-macam dalam rumah tangga kami itu ya. Dramanya banyak gitu ya. Ya Bapak Ibu yang punya anak sesuai dengan saya pasti paham lah. Dramanya banyak sekali. Wah, maunya banyak sekali. Wah, kamu udah tahu tiap hari ke gereja PA. Kok masih kamu suka ngumpulin ini gitu. Waduh, dramanya. Wah, drama terjadi di situ gitu ya. Ya. Tapi satu yang saya percaya, saya belajar mempercayai Tuhan, mempercayai bahwa anak-anak saya pasti takut akan Tuhan. Anak-anak saya pasti akan setia kepada Tuhan. Dan satu ketika, akhirnya satu ketika ketika saya di rumah, saya dengar suara gitar berdenting dan ada orang menyembah Tuhan, berdoa, Tuhan. Artinya bahwa apa yang saya kerjakan, apa yang kami lakukan untuk anak-anak gak pernah sia-sia. Saya belajar mempercayai Tuhan, bahwa mungkin saat itu ketika saya lihat, wah kayaknya kok gak masuk omongan kita, kok gak masuk firman Tuhan, kayaknya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, wah gak berubah, hidupnya masih begitu-gitu. Kita harus belajar mempercayai apa yang tidak kelihatan, apa yang belum kelihatan. Belajar percaya walaupun belum kita lihat. Belajar percaya walaupun belum terjadi. Kayak Bapak Ibu yang masih mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dalam pekerjaan. Ini kabar baik untuk kita. Belajarlah percaya walaupun kau belum melihat sesuatu dalam hidupmu. Belajarlah percaya sekalipun belum ada mukjizat dalam hidupmu. Itu namanya berjalan dengan iman. Ada amin? Amin. Yang kedua, kita lihat oke. Sebelumnya kita buka dulu 2 Korintus pasal 5. Oke, kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 7, 3, 2, 1. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan apa? Sekali yang keras, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Kalau masih belum ada terjadi dalam sesuatu dalam hidupmu. Mungkin ada yang mengalami sakit tahun-tahun, kau belum melihat mukjizat dalam hidupmu. Inilah kabar baik bagi saudara. Ya, belajarlah percaya, engkau akan menerima kesembuhan mukjizat, walaupun kau belum melihat sampai hari ini. Dan saya percaya mukjizat itu akan terjadi. Ada amin? Kau yang sakit, engkau akan mengalami mukjizat.
ketika engkau belajar untuk mempercayai walaupun engkau belum melihat kesembuhan dalam hidupmu. Engkau tak mempercayai walaupun belum ada terobosan dalam hidupmu. Engkau tetap percaya sekalipun engkau belum melihat. Ada amin? Oke, kita lanjutkan yang kedua. Oke, yang kedua kita akan baca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ini agak panjang ayatnya. Ayat 1 sampai 26. Ada yang tahu cerita ini, Bapak Ibu? Tahu ceritanya? Ada yang tahu cerita ini? 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 26. Ada yang tahu cerita ini? Yosafat, tentang Yosafat? Oke, ya. Karena kalau kita baca mungkin panjang, jadi saya coba ceritakan lah ya dengan bahasa saya. Jadi satu ketika Yosafat Raja Yehuda ini dikepung oleh 2 bangsa, jadi bangsa Moab dan bangsa Amon. Ya. Karena dia ngerasa bahwa kekuatannya tidak seberapa, pasukannya kecil, ya, mungkin persenjataannya juga nggak selengkap musuh, ya, dan kekuatannya juga mungkin nggak sebesar musuh, maka terjadi yang namanya Yosafat ini takut, Bapak Ibu. Mengalami ketakutan, kenapa? Karena dia dikepung oleh 2 bangsa. Ya. Dia ngerasa, matilah kita, hancurlah kita. Musuh yang begitu besar, dengan bala tentara yang begitu banyak, mengepung kita. Dia mengalami kegentaran, takut yang amat sangat. Tapi pada saat dia takut, dia teringat Tuhan. Dia ingat dengan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya ya. Ayat 3. Yosafat menjadi takut. Lalu apa? Mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, jadi ketika Yosafat takut, akhirnya dia mencari Tuhan. Dia merendahkan diri, dia berpuasa. Ya. Dan di ayat-ayat selanjutnya Bapak Ibu bisa baca, ya, apa yang terjadi. Ya. Mereka berperang, ya. Mereka berperang itu membawa apa? Paduan suara. Bayangin saudara, mau berperang tapi yang disiapkan paduan suara. Singer-singer dibawa, ya. WL dibawa, gitu kan. Pemain musik dibawa untuk berperang. Dan ketika mereka memuji Tuhan, wah, nyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka mulai menyembah Tuhan? Musuhnya malah berperang sendiri. Musuhnya malah bertempur sendiri, ya. Jadi mereka hanya menonton, ketika mereka datang, rupanya tentaranya sudah menjadi mayat semuanya, bergelendangan. Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Untuk kita bisa berjalan dengan iman, maka yang kedua, kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Mengandalkan kekuatan sendiri juga capek Bapak Ibu. Betul ya? Betul ya? Capek. Ya. Tapi ketika kita belajar untuk mulai bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Wah, kita akan mengalami yang namanya betul-betul di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita alami itu. Kita mengalami kelegaan. Persoalan boleh banyak, masalah-masalah boleh banyak, tapi itu gak bisa menekan kita. Kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu.
Saya percaya bahwa dengan ini kita akan tegak berdiri berjalan dengan iman. Amin. Colek dulu kanan kirinya sekali lagi, katakan, yuk belajar bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Ya, oke. Jangan gunakan pengalamanmu Bapak Ibu. Jangan gunakan pengalaman kita. Jangan gunakan kekuatan kita. Ya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tadi malam saya pulang dari Kutai Timur, dari Bengalon. Saya hampir tabrakan. Jadi udah kayak mau adu banteng. Tapi saya bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Jadi mobil Innova itu udah kayaknya saya berjalan ya malam. Jadi mobil Innova tuh kencang kayaknya. Jadi tiba-tiba dia nyalip ambil mau belok dan ya itu bisa terjadi adu banteng itu. Ya saya nggak panik sih, tapi udah saya percaya dan anugerah Tuhan memenuhi saya gitu ya. Jadi mobil itu akhirnya dia sempat kendalikan, dia ngerem dan saya juga berhenti gitu ya. Dan ya puji Tuhan juga saya juga nggak marah-marah ya, saya nggak maki-maki orangnya, saya santai aja. Ya artinya saya percaya bahwa penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan tuh menyertai kita orang percaya, amin. Gitu. Ya jadi yang kedua yang perlu kita terus untuk kita bisa berjalan dengan iman adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah engkau mengandalkan kekuatanmu ketika engkau menghadapi persoalan. Maka engkau akan lelah, engkau akan letih, engkau akan berusaha payah menjalani hidup ini. Tapi berbeda ketika engkau mulai belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala apa yang engkau kerjakan. Ya ini saya alami ya dalam pekerjaan saya gitu ya. Ya saya menyadari bahwa saya nggak punya kemampuan dalam menjalankan usaha yang saya kerjakan hari ini. Saya nggak punya kemampuan. Karena pertama saya belum pernah belajar sebelumnya. Ya. Awalnya coba-coba. Ya, tapi sebenarnya bukan coba-coba sih, tapi karena memang saya berdoa Tuhan, apa sih sebuah pekerjaan, saya tanya sama Tuhan, apa sih sebuah pekerjaan yang saya bisa kerjakan, tapi saya punya banyak waktu untuk saya bisa pelayanan, saya bisa saya bisa banyak waktu untuk pelayanan. Karena sebelumnya waktu saya menjadi driver online itu waktunya habis gitu ya. Bahkan pulang gereja, tahun dulu ya, pulang gereja saya langsung narik gitu ya. Hanya gara-gara takut nanti akunnya anyep katanya, anyep. jadi harus kerja terus dari Minggu sampai ke Minggu gitu. Wah, saya pikir kalau ya, tapi saya nikmati, tapi ya saya nggak punya banyak waktu untuk akhirnya dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Waktu saya habis untuk pekerjaan. Saya masih bisa ke gereja, saya masih ikut doa. Tapi waktu-waktu yang lain, waktu saya habis. Dan saya mulai bertanya, Tuhan apa pekerjaan yang saya bisa punya waktu, saya punya banyak waktu, tapi saya masih bisa bertanggung jawab untuk rumah tangga saya. Saya masih bisa punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga saya. Makanya saya berdoa. Dan ketika berdoa ya belum dapat jawabannya. Tapi ketika dalam proses berdoa itu ada orang malah nawarin kredit mobil murah. Aduh, kok saya berdoa supaya punya waktu, kok tiba-tiba ada orang nawarin kredit murah. Akhirnya saya ada Damai Sejahtera, udah ambil aja gitu ya. Nggak mikir mobil yang ditawarin itu murah itu nanti laku apa enggak untuk bisnis, nggak mikir gitu. Karena memang mobilnya mereknya bukan merek ternama, mobil merek dari Cina gitu kan, yang nggak familiar, ya. Tapi ketika ditawarkan tuh, wah ini ya sih bang, dorongan udah ambil aja, ya kan, ambil aja. Tapi memang saya nggak sendiri, saya tarik teman saya untuk ikut dengan saya awalnya itu. Dan bagaimana Tuhan bekerja gitu ya. Ya artinya kalau sampai hari ini saya masih kalau sampai hari ini
bisnis, pekerjaan yang saya jalani akhirnya masih bisa terus bertahan dan berkembang. Karena saya belajar mempercayai Tuhan. Saya belajar mempercayai apa yang Tuhan katakan. Saya belajar mempercayai walaupun saya belum melihat prospeknya seperti apa bisnis ini. Saya masih ingat waktu ceritanya masih cerita biasa di rumahnya Bang Freddy ya waktu itu. Masih cerita, wah saya pengen ini. Tapi masih cerita. Tapi saya mempercayai bahwa itu sesuatu yang akan Tuhan berikan gitu ya. Jadi belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sesuatu yang harus kita lakukan dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, mengatur anak-anak kita. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan hal yang ajaib, yang mustahil. Seperti apa yang dialami oleh Yosafat. Ya, dia gak perlu berperang. Awalnya dia takut, dia gemetar karena dua bangsa mengepung. Tapi ketika dia mulai mencari Tuhan, dia mulai merendahkan diri, dia berpuasa. Dan Tuhan berbicara. Bahkan Tuhan katakan gak perlu kau bawa tentara, bawa aja. Pemimpin pujian, orang yang nyanyi, orang yang memain musik. Kamu nyanyi aja. Yang terjadi Tuhan mengacaukan bangsa Amon. Tuhan mengacaukan. Ya. Dan mereka menang tanpa harus berperang. Karena mengandalkan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Siap di tahun depan 2025 terus bergantung pada Tuhan? Amin. Oke, yang terakhir karena sudah dikasih waktu, benderanya sudah naik. Ya. Yang terakhir mari kita lihat dalam Ibrani pasal 12. Ayat 1 dan 2 kita akan baca bersama-sama. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan apa? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam apa? Iman, dan yang bawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan. Ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk kita berjalan dalam iman artinya adalah ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Yang ketiga adalah mari kita fokus kepada Allah. Fokus kepada Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan lagi mendengar suara-suara lain yang akan kita dengar. Kalau hari-hari ini mungkin kau masih mendengar suara-suara lain dan kau kesulitan untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin karena kau gak fokus dengan Tuhan. Ya, kita sadari bahwa dalam perjalanan hidup kita akan banyak suara-suara asing yang akan kita dengar. Yang akan mempengaruhi kita. Yang akan membelokkan jalan kita. Yang buat kita nggak bisa berjalan terus sampai garis akhir. Karena itu Tuhan inginkan untuk kita fokus. Mata kita tertuju hanya kepadanya. Maka itu mari kita tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa mata kita tertuju kepada Tuhan kalau kita tidak meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita perbaiki apa yang belum kita kerjakan di tahun 2024 ini. Kita perbaiki ketika memasuki tahun 2025. Karena dasar untuk kita akhirnya bisa mata kita tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan adalah
kita meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Horas waktu Natal kita? Ya. Berpegang kepada hukum dikatakan. Ya. Artinya bahwa hukum sudah ditulis, karena itu kita mau percaya apa yang sudah ditulis ini. Kalau mungkin kita belum mendengar suara Tuhan yang audible, ya, yang berkata, kamu harus ke sini. Percayailah hukum yang tertulis ini, karena dia akan berbicara kepadamu. Amin. Itu untuk kita bisa fokus kepada Allah, pada Tuhan adalah engkau harus meningkatkan hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ya. Mulai perbaiki hubungan pribadimu dengan Tuhan. Mulai perbaiki waktu-waktumu dengan Tuhan. Ya. Kalau yang mungkin tahun 2024, kita masih hanya saat teduh, ya baca Alkitabnya masih jarang-jarang. Saat teduh tapi baca Alkitab masih jarang-jarang. Mari kita perbaiki 2025. Ya. Engkau saat teduh, engkau juga giat dalam membaca firman Tuhan. Ya. Yang engkau 2024, engkau saat teduh, baca Alkitab, tapi waktu-waktu doanya masih kurang. Mari kita bangun, kita angkatkan. Waktu-waktu untuk berdoa, waktu-waktu untuk bersyafaat. Supaya apa? Engkau bisa fokus kepada Allah. Dan ketika fokus kepada Allah, maka saya percaya hal yang ajaib, hal yang supranatural itu akan kita alami. Engkau yang belum pernah mengalami mukjizat Tuhan, engkau yang belum mengalami Tuhan bekerja dengan luar biasa itu, maka engkau akan alami itu. Ada amin? Katakan kanan kirimu, di tahun 2025 engkau akan mengalami hal yang ajaib. Engkau akan mengalami mukjizat Tuhan. Amin. 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 Bahwa tahun-tahun ke depan kita akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Doa saya ketika saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, saya ingin mengalami terobosan. Saya tidak ingin sama tahun 2024. Saya nggak ingin ketika saya ada di tahun 2025, saya tidak ingin sama dengan ketika saya ada di tahun 2024. Saya mengalami terobosan Tuhan. Dalam semua aspek, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga. Saya mau ada terobosan. Dan semua itu akan bisa kita lakukan ketika kita kita baca bersama-sama, berjalan dalam iman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Mari saya undang kita bagi berdiri. Haleluya Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa teduhkan hati saudara di hadapan Tuhan. Saudara bisa berbicara, berkata-kata dengan Tuhan. Dan izinkan Tuhan berbicara ke dalam hatimu. Saya percaya suaranya yang lembut, suaranya yang tegas akan berbicara kepada engkau. Akan menyatakan apa yang menjadi maunya, apa yang menjadi kehendaknya dalam hidupmu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Akan ada badai ke depan. Mungkin akan ada badai, akan ada persoalan di tahun-tahun ke depan. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk kita berjalan dengan iman. Dan saya percaya bahwa orang yang berjalan dengan iman akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amen. Dengan Allah. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang berkasa. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya, kami percaya. Oh Engkau Allah Immanuel,
yang menyertai hidup kami. Oh Tuhan, penuhi setiap hati kami Tuhan dengan perkataanmu. Penuhi pikiran kami Tuhan dengan pikiran-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan. Oh, kami mau hidup kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Oh, dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Naikkan korban syukurmu pada Tuhan. Oh, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Oh, apa yang kau alami bersama dengan Tuhan di tahun-tahun ini. Oh, biarlah kau naikkan ucapan syukurmu. Oh, haleluya. Kami percaya kami akan melihat tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami akan melihat tangan Tuhan yang ajaib dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya bahwa di tahun-tahun ke depan kami akan mengalami terobosan. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya, kami percaya. Oh Tuhan, oh haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Kami percaya, kami percaya. Oh, akan perbuatan-Mu yang dahsyat. Oh, akan pekerjaan tangan-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib yang turun tangan. Amin Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Oh, Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Oh, Dia turun tangan. Dia turun tangan memberkati. Oh, aku percaya. Aku percaya. Amin Tuhan. Tuhanku Kami percaya gereja-Mu akan berjalan dengan iman dan akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Haleluya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Oh, haleluya. Kau turun tangan Oh, memberkatiku. aku percaya. Aku percaya. Amin Tuhan. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Oh, aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Amin Tuhan. Ini yang kami percaya bahwa Amin Tuhan. Engkau Allah yang mau turun.
melihat keadaan kami. Ya. Ya. Engkau bukan hanya Allah yang hanya duduk di tahta. Kami percaya Engkau Allah yang mau datang, melawat dan melihat kami. Bagi Engkau Bapak Ibu Saudara, Engkau yang dalam persoalan, Engkau yang dalam pergumulan, ketika manusia berdosa, Allah mau turun dari tahtanya menjadi manusia, lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Percayailah, hal yang sama akan Tuhan lakukan terhadap hidupmu. Dia akan tinggalkan tatanya dan mendatangi engkau, menyelamatkan engkau, membebaskan engkau, memulihkan engkau. Engkau yang masih rumit dengan rumah tanggamu, taruh tanganmu di dada. Engkau yang masih rumit dengan pekerjaanmu, taruh tanganmu di dada. Engkau yang masih rumit dengan masa depanmu, taruh tanganmu di dada. Karena Allah bukan Allah yang tinggal diam, yang hanya duduk di tahtanya, tapi Dia Allah yang mau datang melawat dan melihat umatnya. Hari ini Dia datang kepada engkau. Dia tahu apa menjadi persoalanmu, Dia tahu menjadi masalahmu, Dia tahu menjadi pergumulanmu. Dan Dia katakan Dia menyertai engkau. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Engkau akan melewati dan menyelesaikan masalahmu bersama-sama dengan Tuhan. Engkau akan mengalami apa yang dialami oleh Yosafat. Engkau hanya melihat saja dan Tuhan yang bertindak dalam hidupmu. Tuhan yang berperkara dalam hidupmu. Terima dan percaya ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janjimu. Kami percaya. Kami percaya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah setiap kami berketapan hati bahwa di tahun-tahun ke depan kami akan berjalan dengan iman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Ya, kita mau terus memiliki iman ya. Kita semua di tempat ini memiliki iman yang bersepakat untuk setiap pergumulan yang dalam rumah tangga kita, pribadi kita, bahwa tahun yang akan datang kita akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Amin ya. Oke. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kebaikan Tuhan. Oke, makasih Pak Wandika atas pengumumannya. Ya, Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kita. Ibu, saya persilakan bangkit berdiri.
besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia miliki kuasa besar, ya besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, yes Tuhan, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
sungguh luar biasa Tuhan. Engkau yang menggenapi Tuhan apa yang Engkau sudah janjikan Tuhan. Dan kami akan melihat ya Tuhan ketika kami terus beriman Tuhan sampai akhir kami hidup kami. Kami terus percaya padamu Tuhan. Agar sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu. Untuk anugerah-Mu sehingga Engkau membawa kami ke tempat ini. Amin, Kami Tuhan. bersyukur kalau kami bisa membesarkan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, dan masyurkan nama-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Kami bersyukur dan kami bersuka cita Tuhan bahwa Engkau yang memberikan ini kepada kami Tuhan. Engkau yang sudah menganugerahkan kami berkat yang berlimpah-limpah, dan kami juga memberikan kepada Engkau Tuhan berkat-Mu ini Tuhan sebagai tanda terima kasih kami Tuhan. Dan kami bersyukur dan bersuka cita untuk itu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan dan memakai ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan untuk mengurapinya, memakainya Tuhan bagi pekerjaan-Mu Tuhan di kota kami, di Samarinda dan di seluruh Indonesia dan dunia ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan dan kami akan pulang dalam sejahtera-Mu. Dan kami percaya bahwa anugerah-Mu ada atas kami. Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan dengan limpahnya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang sudah memberkati kami berlimpah-limpah, dan Engkau yang memberkati kami terus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami dan memakai kami Tuhan dalam pekerjaan kami. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang beri hikmat dan kemampuan bagi kami untuk melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang bekerja bagi kami, melimpahkan segala berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu Tuhan ada atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau yang menyertai kami pulang dalam sejahtera-Mu sampai kami ke rumah kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam kanan kirinya, katakan Tuhan berkati-Mu.